Para siswa sekalian pencinta matematika dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi peluang yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saat ini kita akan belajar tentang permutasi. Permutasi adalah susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Contohnya di sini, misalkan kita ingin mengurutkan unsur AB, di sini kita akan mendapatkan ada dua cara, yaitu AB dan BA. Nah, ini yang dimaksud dengan permutasi. Jadi AB dengan BA beda urutannya. Kemudian misalkan dari unsur-unsur ABC ini mau diurutkan urutannya, kita akan mendapatkan ada 6 urutan. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Inilah yang dimaksud dengan permutasi atau susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya atau posisinya. Yang berikut permutasi dua unsur dari unsur-unsur A, B, C, D. Jadi dari unsur-unsur A, B, C, D kita ambil dua unsur. Nah, ada berapa banyaknya permutasi yang kita dapatkan atau berapa banyaknya urutan yang berbeda. Jadi nanti kita dapatkan di sini ada 12 AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Ya, jadi ada 12 urutan. Ini semua yang dimaksud dengan permutasi atau ya urutan yang berbeda. Ya, sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang permutasi, kita akan belajar tentang faktorial. Jadi definisi dan notasi faktorial ini penting sekali kita pelajari dalam rangka membahas tentang permutasi. Jadi yang banyak kita gunakan di sana adalah faktorial. Karena tidak mungkin ketika kita diminta menemukan urutan yang berbeda dari n unsur, tidak mungkin terus mencaca seperti ini di daftar satu persatu. Ini cukup susah. Kita menggunakan notasi faktorial. Jadi faktorial didefinisikan sebagai perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai n. Dan dinotasikan dengan menggunakan ya ini tanda seru. Jadi simbolnya seperti ini n baru tanda seru, ini dibaca n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n min 2 kali n min 1 kali n. Jadi perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai n. Jadi kalau tergantung dari n-nya di sini. Jadi ini faktorial ini didefinisikan untuk n bilangan asli. Nah, bisa juga ditukar seperti ini. N faktorial mulai dari n, kemudian dikali n min 1, berkurang-kurang 1 dikali n min 2, sampai 1. Jadi 3 kali 2 kali 1. Hati-hati, tidak boleh sampai 0. Kapan dikali 0, maka hasilnya menjadi 0. Jadi ini yang dimaksud dengan faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai n atau mulai dari n sampai 1. Nah, umpamanya 2 faktorial, apa maksudnya 2 faktorial? Maksudnya 2 kali 1, nilainya sama dengan 2. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan seterusnya 4 faktorial, ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi bisa juga ditulis begini bahwa n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial. Karena ini terlalu panjang. N kali n min 1 faktorial. Perhatikan bahwa n min 1 faktorial sama saja n min 1 kali n min 2 kali titik-titik kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga ya dalam penulisan bisa kita singkat menjadi n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial.
Dari sini kita bisa dapatkan bahwa n-1 faktorial itu bisa juga sama dengan n faktorial dibagi n. Ya, sehingga dengan mengganti n sama dengan 1, karena n itu harus merupakan bilangan asli, kita akan mendapatkan, jadi ini n-1 faktorial sama dengan n faktorial per n. Kalau kita ganti n-nya 1, kita akan mendapatkan 1 kurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1, muncul 0 faktorial sama dengan 1 faktorial itu 1. 1 bagi 1, 1. Jadi kita akan dapatkan 0 faktorial nilainya sama dengan 1. Nah, perhatikan baik-baik bahwa 0 itu bukan bilangan asli, tapi dalam perhitungan kita bisa menemukan 0 faktorial. Ya, sebagaimana didefinisikan tadi bahwa faktorial itu hanya didefinisikan untuk n bilangan asli. Tapi dalam perhitungan kadang-kadang muncul 0 faktorial. Makanya harus kita definisikan dengan menggunakan rumus yang ini. n-1 faktorial sama dengan n faktorial per n. Nah, kalau kita ganti n-nya sama dengan 1, akan muncul 0 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. 1 faktorial itu nilainya 1, jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi perhatikan bahwa ya 0 faktorial itu 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Tetapi di sini bukan berarti bahwa 0 itu sama dengan 1. Yang benar bahwa nilai dari 0 faktorial sama dengan nilai dari 1 faktorial. Contoh berikutnya, misalkan kita ingin menghitung 2 faktorial tambah 3 faktorial. Ini nilainya tidak sama dengan 5 faktorial. Jadi 2 faktorial tambah 3 faktorial sama dengan 2 tambah 6. Jadi 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2. 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi 2 faktorial tambah 3 faktorial nilainya sama dengan 8. Tetapi 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 120. Jadi hati-hati yang sampai salah konsep. Jadi 2 faktorial tambah 3 faktorial langsung sama dengan 5 faktorial. Hasilnya ya sangat berbeda. Yang lain, 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, jangan sampai ada yang menyamakan bahwa ini nilainya sama dengan 2 faktorial. Ini sangat berbeda. Jadi 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Jadi kita sampai 4 faktorial untuk bisa kita sederhanakan dengan ini penyebutnya. Jadi bisa dicoret 4 faktorialnya kita coret, karena hasilnya 1 dan hasilnya sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya sama dengan 1680. Tapi 2 faktorial tadi hasilnya sama dengan 2. Jadi tidak mungkin 1680 nilainya sama dengan 2. Jadi nah ini konsep dasar tentang faktorial. Sekarang kita ke permutasi. Kita ingin mendalami permutasi yang sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa permutasi itu adalah susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Pertama di sini yang kita mau pelajari permutasi seluruh. Jadi banyak permutasi dari n unsur yang berbeda didefinisikan sebagai, jadi ini P dalam kurung n, n. P itu maksudnya permutasi, berasal dari kata permutasi dalam kurung n, n. Jadi ini nanti maksudnya banyak cara menyusun n unsur dari n unsur yang tersedia. Hasilnya sama dengan n faktorial. Atau bisa juga kita tulis begini, nPn. Banyak cara menyusun n unsur dari n unsur sama dengan n faktorial. Nah ini ya kadang-kadang sulit kita memahami ini. Apa yang dimaksud ini? Umpamanya begini.
permutasi AB, banyak cara menyusun dua unsur dari dua unsur ini, yaitu A dan B. Kan bisa juga banyak cara menyusun satu unsur dari dua unsur. Jadi ini namanya permutasi seluruh atau permutasi semuanya. Jadi kita tulis P dalam kurung 2,2. Maksudnya sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu hasilnya sama dengan 2. Nah, di awal kita bahas bahwa permutasi dari AB ada dua, yaitu AB dengan BA. Ini berasal dari menggunakan faktorial 2 kali 1 atau 2 faktorial. Yang berikut permutasi 3 unsur. Nah, permutasi 3 unsur. Jadi banyak cara memilih 3 unsur dari 3. Jadi 3 unsur dari 3 unsur ini atau dipilih semuanya ditulis menjadi P 3,3 sama dengan 3 faktorial. Nah, ini unsur-unsurnya adalah ABC, ACB, BCA, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Ini sama dengan 3 faktorial atau 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kita ke permutasi sebagian. Banyak cara atau banyak permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Tapi di sini R-nya harus kurang dari atau sama dengan N. Jadi definisinya seperti ini. Permutasi N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Bagaimana contohnya? Permutasi dua unsur dari unsur-unsur A, B, C, D. Banyak cara memilih dua unsur dari unsur-unsur A, B, C, D, berarti ada 4 unsur. Jadi rumusnya tadi permutasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Berarti permutasi 42 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Ya, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, kita sederhanakan menjadi 4 kali 3 hasilnya sama dengan 12. Jadi permutasi 4,2 sama dengan 12. Atau permutasi dua unsur dari 4 unsur yang ada adalah 12. Ya, hal ini persis sama dengan apa yang dibahas di atas, bahwa permutasi dua unsur dari unsur-unsur A, B, C, D adalah, nah ini kalau kita daftar satu persatu, kita dapatkan ada 12 urutan. Nah, menggunakan rumus permutasi hasilnya seperti ini, menggunakan simbol-simbol faktorial. Nah, inilah yang maksud dengan permutasi dua unsur dari 4 unsur yang berbeda. R-nya 2, N-nya 4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan banyaknya cara memilih pengurus yang terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Dapat dipilih dari 6 orang calon. Ya. Kalau kita caca ini, jadi misalkan ke-6 calon itu adalah A, B, C, D, E, F. Mau dari 6 calon A, B, C, D, E, F ini akan kita pilih 3 orang untuk menduduki posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan dengan mencaca. Coba kita perhatikan. Jadi urutan-urutan yang bisa kita dapatkan diantaranya adalah A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, B, F. Kemudian ACB, ACD, ACE, ACF, ADB, ADC, ADE, ADF, AEB, AEC, AED, AEF, AFB, AFC, AFD, AFE. Ya, khusus kalau A ini sebagai ketua, ini yang lainnya mengikuti sekretaris dan bendahara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 cara.
Ada 20 cara khusus kalau ya A sebagai ketua. Begitu juga kalau B sebagai ketua. Ada 20 cara juga. Kalau C sebagai ketua, D sebagai ketua, E sebagai ketua, F sebagai ketua, dia nanti ada semuanya 20 cara. Sehingga total cara yang kita dapatkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 20 sama dengan 120. Bisa juga dengan menggunakan pengisian tempat kosong seperti yang pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Nah, ini mungkin lebih gampang. Jadi karena kita diminta memilih 3 orang, kita buat 3 tempat kosong yang akan ditempati sebagai posisi ketua, posisi sekretaris, dan posisi bendahara. Nah, urutan pengisiannya kita mulai dari ketua saja. Ya, ini dalam hal ini sebenarnya tidak ada masalah kita tukar-tukar urutannya. Walaupun dari bendahara dulu, sekretaris atau ketua, tapi tidak di sini kita dari urutan dari ketua dulu. Kalau yang lalu pengisian tempat kosong menggunakan angka-angka, ya ada ya bilangan 3 digit, ada angka ratusan, ada angka puluhan, dan ada angka satuan. Tapi di sini kita tampilkan dalam bentuk yang lain, ketua, sekretaris, bendahara. Ini juga ketiganya berbeda. Jadi banyak cara mengisi tempat ketua, ada 6 cara karena ya ada 6 calon. Nah, sudah 1 orang dipilih sebagai ketua di sini, berapa cara lagi memilih sekretaris? Tinggal 5 cara. Sudah 2 yang kita pilih di sini sebagai ketua dan sekretaris. Berapa lagi cara memilih bendahara? Tinggal 6 kurang 2 cara sama dengan 4 cara. Jadi banyaknya cara memilih 3 orang dari 6 calon sama dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Nah, ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu pada saat kita membahas pengisian tempat kosong. Ini sudah pernah dibahas dalam video sebelumnya. Nah, dengan menggunakan rumus permutasi ini lebih sederhana lagi. Jadi kita diminta memilih 3 orang dari 6 orang. Di sini R-nya sama dengan 3. Ini namanya permutasi sebagian. N-nya sama dengan 6. Jadi R sama dengan 3, N sama dengan 6. Bagaimana permutasi 63? Permutasi 63 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita sederhanakan 3 faktorialnya, 3 faktorial per 3 faktorial 1. Jadi sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Ya, ini sama semua. Dicaca nilainya sama dengan menggunakan pengisian tempat kosong, didapat juga 120 cara. Menggunakan rumus permutasi mendapatkan hasilnya juga 120 cara. Ya, demikian beberapa contoh berkaitan dengan konsep permutasi. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini ini baru konsep awal. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Masih banyak materi yang berkaitan dengan permutasi. Sekian dan terima kasih.